Film diawali, memperkenalkan kita kepada John, yang seorang petarung amatir. Pada hari itu, John mengikuti tarung jalanan gaya bebas. Di menit awal pertarungan, John sempat dibuat kewalahan, dan tumbang berkali-kali. Namun menit-menit akhir, John mampu membalikkan keadaan, dan berhasil mengalahkan lawannya. Lalu di malam harinya, John mendatangi sebuah klub malam, yang merupakan markas geng mafia. Singkat cerita, John bertemu dengan si bos mafia, yang diketahui bernama Jessica. Tujuan John bertemu Jessica, tak lain untuk melamar pekerjaan, yaitu sebagai tukang pukul. Karena ternyata, imbalan sebagai petarung jalanan, tidak bisa menutupi kebutuhan hidup John. Something easy. Truth. Jessica langsung menerima John, dikarenakan John adalah seorang pemuda tampan, yang juga sangat jago berduel. Kemudian, Jessica menyuruh John menemui tangan kanannya. Karena malam ini, John akan diberikan pekerjaan. Stray. Singkat cerita, John bertemu dengan tangan kanan Jessica, yang diketahui bernama Bram. Saat itu juga, Bram membawa John ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, John mencoba bertanya kepada Bram, kemana mereka akan pergi, dan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Akan tetapi, Bram yang merupakan sosok pendiam, enggan menjawab pertanyaan dari John. Singkat cerita, John dan Bram tiba di tempat tujuan, yaitu di sebuah bar. Kemudian, Bram memberitahu John tugas yang harus ia lakukan, yaitu menghajar seorang bos preman yang diketahui bernama Logan. Tapi Bram meminta John berhati-hati, karena Logan dikenal sangat brutal, dan tidak kenal kata ampun. Mendengar itu, John sama sekali tidak gentar. Ketika Logan keluar dari bar, John pun langsung menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, John langsung menghajar Logan hingga tumbang. Setelah itu, mereka membawa Logan ke sebuah tempat. Setibanya di tempat tersebut, Logan memohon kepada Bram, agar dirinya tidak dihabisi. Logan berjanji, akan melunasi semua hutangnya kepada Jessica. Bram mengatakan, semuanya sudah terlambat, karena kesabaran Jessica sudah habis. Kemudian, Bram langsung menghabisi Logan. Setelah itu, Bram membawa John ke sebuah lapangan bola golf. Tujuan mereka ke sini, tak lain untuk membuat alibi, andai nanti mereka tertangkap, dan diinterogasi oleh polisi. Di tengah bermain, Bram lantas memberi sedikit wejangan kepada John. Ketika sedang menjalankan tugas apapun, John harus memakai filosofi olahraga golf, yang membutuhkan kesabaran, fokus dan ketelitian. Akan tetapi, John tidak menghiraukan nasihat dari Bram, pria yang ia kenal, hanya beberapa jam yang lalu. Karena yang John butuhkan bukanlah wejangan, tetapi uang untuk makan. Setelah mendapatkan bayarannya, John langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya, Bram menjenguk putrinya di sekolah, yang diketahui bernama Sarah. Ternyata hubungan Bram dan si anak, tidak terlalu baik. Dikarenakan Bram selalu absen dalam kehidupan anak dan juga istrinya. Akibat Bram yang selalu keluar masuk penjara, karena profesinya yang bergelut di dunia kriminal. Walau dibenci oleh anak sendiri, Bram tetap menjalankan tugas sebagai ayah, yang selalu memberi nafkah. You've missed all of the others. I thought you may need a dress or something for your party. Di sore harinya, Bram bersantai di sebuah kafe. Tak lama berselang, Bram melihat seorang gadis yang tertangkap karena mencuri aksesoris.
Bram yang tidak tega melihatnya, ia pun langsung membantu si gadis tersebut dengan membayar aksesoris yang gadis itu curi. Take this, that's a long way from home. How old are you? 18. Kemudian, Bram mengajak si gadis ini, yang diketahui bernama Maya, makan di sebuah kafe. Maya lantas curhat kepada Bram, perihal dirinya yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan, karena sering dibully, Maya memutuskan kabur dari panti asuhan. Dan sejak saat itu, Maya hidup di jalanan. The man that, do you have any kids? 16? Yeah. Well, what is... Mendengar cerita dari Maya, tentu Bram semakin kasihan. Karena sosok Maya, mengingatkan Bram akan putrinya, yaitu Sarah, yang sampai saat ini, masih membenci Bram. Karena Maya tidak memiliki tempat tinggal, Bram lantas menyewa sebuah kamar motel. Agar Maya bisa menetap di sana sementara waktu, sampai ia mendapat pekerjaan tetap. You have a room? Bahkan, Bram juga memberi Maya sejumlah uang, yang diikat memakai sebuah klip khusus. Berpindah ke John, yang pada akhirnya, bisa melunasi uang sewa kontrakannya. Sehingga sekarang, John tidak perlu lagi tidur di halte bis. The door. Setelah itu, John membawa pacarnya, yang diketahui bernama Lola, makan malam di luar. Ternyata Lola adalah gadis penghibur, yang bekerja di sebuah klub malam, milik si bos mafia, yaitu Jessica. Lola meminta John, untuk merahasiakan hubungan mereka berdua, dari siapapun terutama Jessica. Karena Lola khawatir, apabila Jessica sampai mengetahuinya, tentu ia akan sangat murka. Apalagi John sendiri, adalah tukang pukul, yang juga bekerja untuk Jessica. I'm sorry. Come on, what is it? Selesai makan malam, John membawa Lola ke sebuah tempat. Kemudian, mereka berdua bercocok tanam. That worm. Bye. Di keesokan harinya, Bram berusaha menjenguk putrinya. Akan tetapi, Bram dihalang-halangi oleh si mantan istri. Could have rivaled some of the... Kemudian, Bram pergi dalam keadaan kesal. Pada saat yang bersamaan, Bram dihampiri oleh John, dan meminta pekerjaan kepada Bram. Bram yang kesal dengan sikap John tempo hari, enggan memberinya pekerjaan lagi. Saat ingin pergi, mobil Bram malah mogok. John yang masih ada di situ, berinisiatif memperbaiki mobil Bram. Sampai pada akhirnya, mobil Bram menyala kembali. Sebagai balas budi, Bram bersedia memberi John pekerjaan dalam beberapa hari ke depan. Di malam harinya, seseorang mengetuk pintu kamar motel Maya, dan mengaku sebagai petugas kebersihan. Namun ternyata, pria ini adalah seorang bandit, yang ingin menculik Maya. Room service. Di keesokan paginya, Bram mendatangi Maya di penginapannya, sembari membawakan kopi hangat. Namun Bram mendapati, Maya sudah tidak berada di sana. Sedangkan keadaan kamar motel tersebut, terlihat sangatlah berantakan, sehingga membuat Bram khawatir, kalau Maya kenapa-napa. Do you have any kids? Kemudian, Bram menyusuri beberapa tempat pemukiman orang-orang yang hidup di jalanan. Berharap bisa menemukan Maya, namun tak membuahkan hasil. Kemudian di sore harinya, Bram mendatangi John, yang tengah mengikuti pertarungan. Melihat skill bertarung John, Bram tampak sedikit kagum. Selesai memenangkan pertarungan, Bram langsung membawa John ke sebuah tempat, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di tengah perjalanan, Bram bercerita terkait Maya. Gadis jalanan yang Bram tolong, yang tiba-tiba menghilang dari penginapannya. Di mana Bram mulai curiga, Maya telah diculik. Untuk itulah, Bram meminta bantuan John, dalam mencari keberadaan Maya. Girl. Judge. Singkat cerita, John dan Bram, tiba di sebuah restoran Cina, untuk menagih hutang. Chinese calendar stuff. No problem. Saat si pemilik restoran, ingin melunasi hutangnya, Bram melihat klip uang yang dipakai, sama dengan klip uang khusus, yang Bram berikan kepada Maya tempo hari.
He gave it to a friend of mine, a little... Setelah dipaksa, akhirnya si pemilik restoran ini mengaku kalau uang dengan klip khusus tersebut ia dapat dari seorang temannya yang bekerja di motel tempat di mana Maya menginap. Setelah keluar dari restoran tersebut, Bram lantas menasehati John agar menjauh dari Lola. Ternyata Bram sudah mengetahui John berpacaran dengan Lola, yaitu si gadis penghibur yang bekerja untuk Jessica. Karena Bram khawatir, apabila Jessica mengetahui hubungan antara John dan Lola, Jessica pasti akan sangat murka, dan keselamatan John akan terancam. Karena Jessica tidak suka orang yang bekerja dengan dirinya mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi bisnis ilegal Jessica. Dan Jessica tidak akan segan-segan membantai siapapun yang berani mengacaukan bisnisnya, termasuk John sendiri. Grease monkey. Gorgeous from... Setelah itu, Bram dan John mendatangi Jessica. Dari sini terlihat kalau Jessica sudah mulai suka kepada John. Darling. No. Kemudian, Jessica menyuruh mereka berdua menagih uang kepada rekan bisnisnya. Rekan bisnis Jessica, yang merupakan seorang bos gangster, yang berbisnis perdagangan wanita secara online. Bram lantas menyuruh John untuk pergi duluan ke markas bos gangster tersebut. Sementara Bram akan menyusul kemudian, karena ada sedikit urusan yang harus segera Bram selesaikan. Midtown? Sure. Something to do anyway. Ternyata Bram mengarah ke motel, tempat di mana Maya menginap. Setibanya di sana, Bram langsung menghajar si penjaga motel. Penjaga motel ini akhirnya mengaku kalau Maya telah ia jual kepada seorang bos gangster bernama Andre. Setelah mendapatkan alamat markas Andre, Bram langsung menghabisi si penjaga motel ini. Setelah itu, Bram mendatangi markas gangster Andre, yang ternyata adalah rekan bisnis Jessica. Terlihat John sudah sampai duluan ke sana. Saat masuk ke dalam markas tersebut, Bram kaget melihat puluhan gadis di bawah umur yang dipekerjakan secara paksa, yaitu melayani pria hidung belang secara online di internet. Bram lantas menyusuri setiap ruangan untuk mencari keberadaan Maya. Sampai pada akhirnya, Bram bertemu langsung dengan si bos gangster, yaitu Andre. Setelah itu, Andre langsung memberikan uang yang ditagih oleh Bram dan John, yaitu uang jatah untuk Jessica, yang merupakan rekan bisnis Andre. Akhirnya Bram sadar, Jessica juga terlibat dalam bisnis perdagangan gadis di bawah umur, secara online di internet. Pada saat yang sama, Bram melihat para anak buah Andre membawa paksa Maya ke sebuah ruangan. Bram tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Maya, mengingat dirinya sedang berada di sarang gangster brutal yang memiliki senjata lengkap. Setelah mendapatkan uang tagihan, Bram dan John segera keluar dari markas tersebut. Bram lantas memberitahu John perihal Maya yang dipaksa bekerja oleh Andre sebagai wanita penghibur online. Akan tetapi, John malah tidak berbuat apa-apa untuk menolong Maya. Those girls we saw. Saat itu juga, Bram menemui Jessica. Sedangkan John yang tidak ingin ikut campur, memutuskan untuk menemui Lola dan mengajaknya bercocok tanam. Selesai bercocok tanam, John berniat memutuskan hubungannya dengan Lola atas nasihat dari Bram. Tapi belum sempat memberitahu hal itu, Lola malah mengajak John untuk melarikan diri, yaitu berbekalkan uang $2 juta milik si bos mafia yaitu Jessica, yang John bawa dari markas Andre. Mendengar ide dari Lola, John pun tampak tergiur untuk menggelapkan uang tersebut dan memulai hidup baru bersama Lola di tempat yang jauh. Akan tetapi, John membatalkan niatnya, karena John merasa ini adalah ide buruk dan beresiko tinggi yang bisa mengancam nyawa John dan Lola. Singkat cerita, Bram bertemu dengan Jessica dan mendesak agar Jessica segera menutup bisnis prostitusi online yang Jessica kelola bersama Andre. Namun tentu saja, Jessica menolak perintah dari Bram. Apalagi bisnisnya bersama Andre, untungnya jauh lebih besar dari keuntungan bisnis hutang piutangnya. Menanggapi itu, Bram pun mengancam akan menemui polisi untuk membocorkan semua bisnis ilegal Jessica, termasuk bisnis prostitusi bersama Andre. Man who wears... Do you know how deep?
Pada saat yang sama, John pun datang, sembari menyerahkan uang $2 juta dari Andre. Melihat Bram akan beranjak pergi, Jessica langsung menugaskan bodyguard-nya untuk melumpuhkan Bram. Kemudian, Jessica menyuruh John untuk menghabisi Bram. Dikarenakan Bram akan melapor kepada polisi terkait semua bisnis ilegal Jessica. Apabila hal itu terjadi, tentu John akan terkena imbasnya, karena John juga terlibat dalam menghabisi Logan waktu itu. Jika John bersedia menghabisi Bram, Jessica berjanji akan merekrut John sebagai tangan kanannya dengan gaji 2 kali lipat. Namun John menolak dan lebih memilih berpihak kepada Bram. Sampai pada akhirnya, John berhasil dilumpuhkan oleh si bodyguard. Kemudian, Jessica bersiap-siap akan menghabisi Bram dan John. Pada saat yang sama, Lola pun muncul dan berhasil menghabisi Jessica, berikut dengan bodyguard-nya. Kemudian, Bram menyuruh John dan Lola melarikan diri ke Los Angeles, sembari membawa uang $2 juta tersebut. Dan setelah urusannya selesai, Bram berjanji akan menyusul mereka berdua. Setelah itu, Bram mengarah ke markas Andre. Setibanya di sana, Bram pun langsung membrutal, membantai semua anak buah Andre, satu persatu. Namun di suatu kesempatan, Andre berhasil melumpuhkan Bram. Di saat Andre akan menghabisi Bram, Maya pun muncul, dan berhasil menghabisi bos gangster tersebut. Kemudian, Maya bersiap akan menghabisi Bram. Karena Maya mengira, Bramlah yang menjualnya kepada Andre. Tapi setelah Bram menjelaskan semuanya, barulah Maya percaya, dan batal menghabisi Bram. Kemudian, Maya membantu Andre keluar dari markas tersebut. Ternyata di luar markas, sudah ada John dan Lola. Mereka menolak pergi, tanpa membawa Bram ikut serta. Kemudian, Bram menyuruh John dan Lola membawa Maya pergi sejauh mungkin, yaitu berbekalkan uang $2 juta yang mereka curi dari Jessica. Sementara John sendiri akan tetap berada di kota ini. Karena John tidak akan pernah meninggalkan anak kandungnya, yaitu Sarah. Karena ini adalah permintaan langsung dari Bram, John pun terpaksa menurutinya. Meskipun John sangat sedih, harus berpisah dari Bram, yang sudah John anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Di akhir film, Bram memberikan mobilnya kepada si putri yang sedang berulang tahun. Berikut dengan foto masa kecil, dan permintaan maaf dari Bram. Bram juga berjanji akan berusaha menjadi ayah yang baik. Kemudian, film pun selesai.